Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Valentino Firdiansyah, NIM 2019 kelas D. Oke, selanjutnya pengertian statistik dan statistika. Statistik merupakan kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan, atau dengan istilah lain, deretan atau kumpulan angka yang menunjukkan keterangan mengenai cabang kegiatan hidup tertentu. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatannya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Oke, selanjutnya, definisi probabilitas. Definisi probabilitas adalah ukuran dari kemungkinan bahwa sebuah peristiwa atau kejadian di masa depan yang akan terjadi. Lanjut. Pengertian populasi. Populasi diartikan sebagai keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas, finite, dan populasi tak terbatas, infinite. Contoh kasus. Contoh, pada suatu lahan seluas 200 meter persegi terdapat 800 batang jagung, 500 ekor belalang, 50 ekor jangkrik, 10 ekor beruang, dan 3 batang tanaman turi. Berdasarkan data tersebut, maka di dalam lahan atau daerah tersebut terdapat beberapa populasi, yaitu populasi jagung, populasi belalang, populasi jangkrik, populasi burung, dan populasi turi. Ya, selanjutnya, pengertian variabel. Dalam statistik, variabel didefinisikan sebagai konsep, kualitas, karakteristik, atribut, atau sifat-sifat dari suatu objek yang nilainya berbeda-beda antara satu objek dengan objek lainnya, dan sudah ditetapkan oleh penalti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Contoh, jika kita sedang mempelajari sekelompok tanaman wortel, variabel-variabel berikut mungkin menjadi pertimbangan, yaitu tinggi, lebar, jumlah daun, dan jumlah buah, dan berat wortel tersebut. Oke, selanjutnya, sampel. Pengertian sampel. Sampel diartikan sebagai contoh. Artinya, jika suatu populasi berisi elemen-elemen, maka jika diambil satu contoh atau sampel dari populasi, maka hanya akan diambil sebagian kecil dari elemen-elemen tersebut untuk mewakili seluruh karakter elemen populasi. Contoh, penelitiannya adalah persepsi para siswa terhadap pemberian layanan BK di sekolah, tapi angkanya diberikan kepada seluruh siswa termasuk siswa yang belum mendapatkan layanan BK di sekolah. Kemudian, variabel diskrit. Variabel diskrit adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau pengelompokan jenis tertentu. Biasanya, data untuk jenis variabel ini didapatkan dari hasil menghitung. Data untuk variabel yang bersifat diskrit sering disebut data nominal atau data dikotomi. Contoh misalnya kita memiliki 10 dari 15 anak, tetapi kita tidak bisa menyatakan saya membutuhkan 41 per 2 orang anak, misalnya. Oke, selanjutnya adalah variabel kontinu. Variabel kontinu merupakan variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Data untuk variabel kontinu didapat dari proses mengukur, sehingga data tersebut bisa berbentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Misalnya 3,5 meter, nilai 7,5, rata-rata 7,0, dan lain-lain. Secara umum, variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang merupakan hasil pengukuran. Contoh dari data untuk variabel ini adalah nilai tes, ranking, tinggi badan, berat badan, panjang, jarak. Jika dikelompokkan, data untuk variabel kontinu dapat digolong-golongkan sebagai data ordinal, dan data interval, dan data rasio. Oke, selanjutnya kita akan mencari median, modus pada tabel di samping. Sudah melihat kan? Ya lihat dulu. Oke. Ya, nih. Oke. Pertama-tama kita akan mencari nilai XI, FI, XI, dan FK dulu. Kita mencari nilai XI dengan cara nilai tengah dari 45 sampai 51 yaitu 48. Kemudian kita mencari FI, XI yaitu perkalian data XI dengan frekuensi yaitu 48. Kemudian kita mencari FK.
yaitu penjumlahan data awal sampai data akhir. Misalkan data pertama 1, data kedua 3, yaitu 1 plus 2, data ketiga 20, yaitu 1 plus 2 plus 17. Kemudian kita akan mencari min dengan rumus sigma FIXI per sigma frekuensi sama dengan 3695, maaf sedikit typo tapi tak apa, per 50 sama dengan 73,9. Kemudian kita akan mencari median dengan rumus TP plus setengah N min FK per F dikali C. Diketahui TP sama dengan 72,5, N sama dengan 50, FK sama dengan 23, F sama dengan 10, dan C sama dengan 7. Kita akan memasukkan ini ke dalam rumus. Sama dengan 72,5 plus 25 min 23 per 10 dikali 7 sama dengan 72,5 plus 2 per 10 dikali 7 sama dengan 72,5 plus 0,2 kali 7 sama dengan 72,5 plus 1,4 sama dengan 73,9. Selanjutnya kita akan mencari modus. Modus itu nilai tengah, bukan yang modus mendekati cewek. Dengan rumus TB plus B1 per B1 plus B2 dikali C. Pertama-tama kita mencari B1 dulu, yaitu sama dengan 10 min 3 sama dengan 7, B2 sama dengan 10 min 7 sama dengan 3, TB sama dengan 72,5, C sama dengan 7. Kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus sama dengan 72,5 plus 7 per 7 plus 3 dikali 7 sama dengan 72,5 plus 7 per 10 dikali 7 sama dengan 72,5 plus 0,7 dikali 7 sama dengan 72,5 plus 4,9 sama dengan 77,4. Maaf, akan typo. Selanjutnya kita akan mencari Q1 dengan rumus B plus C dikali PQ1 min FK per F. Sebelumnya diketahui PQ1 sama dengan 1/4 kali N sama dengan 1/4 kali 50 sama dengan 12,5. Diketahui FK sama dengan 3, F sama dengan 10, N sama dengan 50, C sama dengan 7, B sama dengan 58,5. Kemudian kita akan masukkan data ini ke dalam rumus sama dengan 58,5 tambah 7 dikali 12,5 min 3 per 10 sama dengan 58,5 plus 7 dikali 9,5 per 10 sama dengan 58,5 plus 6,65 sama dengan 65,15. Selanjutnya kita akan mencari D3 dengan rumus B plus C dikali 3 kali N per 10 min FK per F. Diketahui PD3 sama dengan 3 per 10 kali N sama dengan 3 per 10 dikali 50, dicoret-coret 3 kali 5 sama dengan 15. Diketahui FK sama dengan 3, F sama dengan 10, C sama dengan 7, B sama dengan 58,5, dan N sama dengan 50. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Sama dengan 58,5 ditambah 7 dikali 15 min 3 per 10 sama dengan 58,5 plus 7 dikali 12 per 10 sama dengan 58,5 plus 8,4 sama dengan 66,9. Selanjutnya kita akan mencari P30 sama dengan
B plus C dikali 30 kali N per 10 min FK per F. Diketahui P30 sama dengan 30 per 10 dikali 50. Dicoret 30 dikali 5 sama dengan 150. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Sama dengan 58,5 ditambah 7 dikali 150 min 3 per 10 sama dengan 58,5 plus 7 dikali 147 kali 10 per 10 sama dengan 58,5 plus 102,9 sama dengan 161,4. Selanjutnya adalah mencari simpangan rata-rata dengan tabel frekuensi X1 mutlak XI min X bar, F mutlak XI min X bar, XI min X bar mutlak XI min X bar kuadrat, F XI min X bar kuadrat. Dengan hasil yang diperoleh 8452,5. Kita akan rank data terbesar sama dengan dikurangi data terkecil. Mencari rank sama dengan data tersebar kurangi data terkecil sama dengan 100 kurangi 45 sama dengan 55. Simpangan rata-rata dan mencari simpangan rata-rata. Selanjutnya mencari simpangan rata-rata. Sigma F mutlak XI kurangi X bar dibagi sigma F sama dengan 561,4 dibagi 50 sama dengan 11,228. Selanjutnya varian alfa kuadrat sama dengan sigma F XI min X bar kuadrat dibagi N min 1 sama dengan 8452,5 dibagi 50 min 1 sama dengan 8452,5 dibagi 49 sama dengan 172,5. Selanjutnya mencari standar varian. Alfa sama dengan akar 172,5. Alfa sama dengan 13,134.